penyakit akibat kerja. Tujuannya agar semua karyawan bisa bekerja dengan nyaman tanpa rasa khawatir terhadap bahaya di lingkungan kerja. Oh, jadi ketiga itu bukan cuma formalitas saja, tapi benar-benar untuk keselamatan kita. Betul sekali, Vanessa. Ketiga adalah bentuk tanggung jawab dan kepedulian perusahaan terhadap karyawannya. Begitu. Jika lingkungan sudah aman dan sehat, untungnya bagi perusahaan apa? Jadi keuntungan bagi perusahaan jika lingkungan sudah aman dan sehat, yaitu yang pertama, peningkatan produktivitas karena menurunnya jumlah hari kerja yang hilang. Yang kedua, yaitu peningkatan efisiensi dan kualitas kerja yang lebih berkomitmen. Yang ketiga, yaitu penurunan biaya kesehatan dan asuransi. Yang keempat, yaitu fleksibilitas dan adaptasi yang lebih besar sebagai akibat dari meningkatnya partisipasi dan rasa kepemilikan. Dan yang kelima, yaitu rasio seleksi tenaga kerja yang lebih baik karena meningkatnya citra perusahaan. Oh, begitu. Terima kasih. Penerapan ketiga bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, menggunakan alat pelindung diri seperti masker, helm, babi, no babi, sabi. Bagaimana? Oh, apa? Oh, wah. dan sarung tangan. Yang kedua, mengadakan pelatihan secara rutin. Yang ketiga, memasang rambu-rambu peringatan dan alat pemadam kebakaran. Yang keempat, menjaga kebersihan dan kenyamanan di area kerja. Jadi, kalau semua aturan yang K3 diterapkan, berarti risiko kecelakaan bisa dikurangi. Iya, benar banget. Pada dasarnya, kecelakaan kerja bisa disebabkan dari kecerobohan personal, lingkungan fisik, dan kehidupan kerja yang berkualitas rendah. Oleh karena itu, keselamatan kerja bisa dimulai dari kesadaran diri sendiri. Jadi, berfokus hanya untuk keselamatan fisik sajakah? Bagaimana dengan mental tenaga kerja? Jadi, bukan cuma buat keselamatan fisik, tapi juga untuk kesejahteraan mental para pekerja, sehingga tercipta kesan besar dalam lingkungan kerja. Adakah perlindungan K3 dalam undang-undang? Ada dong. Loh, Nah, penerapan K3 juga punya dasar hukum yang kuat. K3 diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal-pasalnya dijelaskan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. So, keselamatan kerja atau K3 itu bukan pilihan, tetapi kewajiban. Yang perlu diingat, ketiga bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tetapi juga tanggung jawab seluruh karyawan. Kita punya peran untuk saling menjaga keselamatan di lingkungan kerja. Dengan menerapkan K3 secara konsisten, perusahaan akan menciptakan suasana kerja yang lebih aman, nyaman, dan produktif. keselamatan kerja adalah tanggung jawab kita bersama. Utamakan keselamatan sebelum bekerja. Ingat, satu langkah aman bisa menyelamatkan semuanya. Simohalakan. Kamsahamnida. Arigato gozaimashita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa terapkan K3 di lingkungan kerja. See you. Kerja yang berkualitas kerja. Punya dasar hukum yang kuat. Pergi loker.